Berdasarkan laporan yang dirilis Net Zero Industrial Policy Lab dari Johns Hopkins University Amerika Serikat, Indonesia menempati peringkat teratas dan tujuan utama investasi hijau dari perusahaan-perusahaan Cina, baik dari sisi volume maupun nilai investasi. Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034, PT PLN Persero mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT. Ke informasi lainnya, pemirsa, Indonesia berada di posisi teratas penerima investasi hijau dari China. Tercatat nilai investasi hingga awal 2025 telah mencapai 1.107 triliun rupiah, terutama di sektor baterai dan pengembangan energi surya. Berdasarkan laporan yang dirilis Net Zero Industrial Policy Lab dari Johns Hopkins University Amerika Serikat, Indonesia menempati peringkat teratas dan tujuan utama investasi hijau dari perusahaan-perusahaan Cina, baik dari sisi volume maupun nilai investasi. Tercatat hingga awal tahun 2025, total investasi hijau Cina, nilai proyeknya menembus angka 67,87 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.107 triliun rupiah. Dengan 71 proyek senilai 67,87 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi hijau Cina di Indonesia sejauh ini dinominasi oleh proyek mineral bahan baku baterai seperti nikel dan kobalt. Namun investasi Cina di Indonesia belakangan mulai merambah ke pengembangan infrastruktur energi surya. Tim Sahai Co-Director Net Zero Industrial Policy Lab Johns Hopkins University juga melaporkan sejumlah raksasa industri seperti Contemporary Amprex Technology Co Ltd, BYD Co, dan Trina Solar Co. telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun pabrik di lebih dari 50 negara. Adapun komitmen nilai investasi yang ditanamkan di berbagai negara telah menembus 210 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini seiring dengan langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merombak secara besar-besaran regulasi terkait energi hijau. China justru menjadi motor utama transisi energi global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXU. PT PLN Persero terus memaksimalkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL tahun 2025 hingga 2034. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan penyedia tenaga listrik terbesar di Indonesia ini membutuhkan dana sebesar 3.000 triliun rupiah untuk mengadopsi 76% pembangkit yang berasal dari energi baru terbarukan. Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034, PT PLN Persero mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT. Dalam laporannya, PLN akan mengadopsi 76% pembangkit yang berasal dari energi baru terbarukan. Untuk mewujudkan rencana ini, PT PLN membutuhkan dana segar diperkirakan mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.000 triliun rupiah untuk menyelesaikan pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional. Direktur Teknologi Engineering dan Keberlanjutan PT PLN Evi Haryadi mengungkapkan bahwa dana segar 3.000 triliun rupiah tersebut bukan angka kecil untuk investasi. Oleh sebab itu, PLN telah merancang sejumlah strategi untuk menarik pendanaan. Strategi tersebut meliputi pembiayaan konvensional, sustainability financing, serta pembiayaan dari pemerintah. Evi mengakui bahwa menarik konvensional loan adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, untuk mendapatkan sustainability financing, PLN telah membuktikan praktek environmental, social and government atau ESG yang baik. Sumber pendanaan terakhir adalah dari pemerintah, terutama untuk beberapa hal yang tidak commercial available, seperti pembangunan transmission line dan distribusi. Sementara itu, dalam RUPTL 2025-2034, total target penambahan pembangkit dalam 10 tahun ke depan sebesar 69,5 gigawatt. Dengan pembagian 76% atau sebesar 52,9 gigawatt berasal dari pembangkit energi baru terbarukan dan storage. Sedangkan sisanya 24% atau sebesar 16,6 gigawatt masih berasal dari pembangkit fosil. Evi Haryadi menegaskan bahwa PLN sudah melakukan kesepakatan dengan pemerintah, utamanya Kementerian SDM terkait roadmap RUPTL dan penandatanganan KPI atau Key Performance Indicator. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXU. Ya, sementara itu demi memperkuat energi untuk rakyat, DPR RI tengah menyusun rancangan undang-undang komoditas strategis. Ya, salah satunya untuk ketahanan energi untuk rakyat. Badan Legislasi DPR RI tengah menggodok rancangan undang-undang tentang komoditas strategis. Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa RUU ini disusun sebagai langkah konkret DPR untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi untuk rakyat.
Rancangan undang-undang ini sejalan dengan program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Indonesia harus bisa berdaulat dengan berbagai kekayaan sumber daya alam dan energi. Pemerintah resmi luncurkan paket stimulus ekonomi terbaru, yakni insentif 8+4 yang diberlakukan hingga akhir 2025. Ya, insentif dan stimulus terbaru ini untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mengumumkan penerapan stimulus ekonomi bertajuk 8+4 hingga akhir tahun 2025. Insentif ekonomi 8+4 terdiri dari 8 program utama plus 4 program tambahan dalam paket stimulus yang mencakup berbagai kebijakan prioritas pemerintah. Program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan peserta magang, perluasan skema pajak, pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, khususnya untuk sektor industri hotel, restoran, dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, fasilitas akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau cash for work bagi pekerja di sektor padat karya. Sejumlah stimulus dan insentif ekonomi terbaru ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang.